Oke, kembali lagi di sini. Salam sehat untuk teman-teman semua. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tugas satu. Apa itu yang berkaitan dengan namanya relasi? Oke. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya itu Giovanni Gresham Dewego dengan NIM 201101117, Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas C. Oke. Sebelum itu kita membahas apa itu normalisasi. Normalisasi itu adalah suatu teknik untuk menghasilkan sekumpulan relasi atau tabel yang memiliki karakteristik tertentu untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Nah, tujuan normalisasi itu untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Nah, di sini juga saya sudah memberikan contoh struknya. Ini saya berbelanja di salah satu toko. Nah, di sini kita menguraikan satu persatu. Yang pertama itu menentukan atribut dan entitas. Nah, di sini atributnya itu tuh ada nama toko, alamat, dan kode kasir. Nah, kalau kita melakukan transaksi itu kan di kasir, jadi kita masukkan juga dengan nama itu kode kasir. Yang pertama itu nama kasirnya itu, nama tokonya itu adalah toko Desi. Alamatnya itu tuh di Weba. Nomor kasirnya itu PS21.0021.1360. Terus dengan minuman atau makanan yang saya beli toko itu, saya beli ABC saus asam manis 195 mili dengan harga 15.450. Nah, setelah itu kita uraikan lagi ke dalam tabel. Nah, di sini ada dua tabel gabungan, dua tabel uraian. Yang pertama itu tabel Normazik. Nah, tabel itu yang pertama ada tabel itu yang pertama itu ada ID pembeli. Terus ada nama pembeli, ada ID kasir, nama kasir, kode barang, dan juga nama barang, harga, jumlah barang, pajak, dan juga total. Nah, di sini untuk ID pembelinya itu tuh satu, semua itu nanti kita isi. Nah, ini saya sudah isi ya dengan nama ID-nya saya itu satu, namanya saya Gio, ID kasirnya PS21.0021.11360 dengan nama kasirnya adalah Desi, kode barangnya adalah satu, nama barangnya adalah ABC saus asam manis 195 mili dengan harganya 15.450. Jumlah barang yang saya beli adalah satu karena hanya ABC saus asam manis 195 mili. Pajaknya 10%, tapi sini pajaknya 0. Dengan total semua yang saya beli adalah 15.450. Nah, untuk bentuk normal yang kedua sama juga seperti di atas, ID-nya ada nama pembeli, ID kasir, nama kasir, kode barang, nama barang, harga barang 15.400 juga sama, jumlah barang, pajaknya, dan juga total. Nah, setelah itu kita uraikan satu persatu. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 tabel. Nah, yang pertama itu adalah tabel pembeli, kedua tabel barang, yang ketiga itu tabel transaksi. Nah, ya di tabel pembeli itu tuh ID pembeli saya itu adalah satu, nama pembelinya itu adalah Gio, dan di tabel barang itu ada nama barang dan harga barang. Nah, nama barangnya itu seperti tadi tabel normal satu di atas adalah ABC saus asam manis 195 mili, harganya 15.450 dengan total transaksi. Dan di tabel transaksinya itu sorry tadi ada jumlah barang, total, ID pembeli, kode barang, dan pajak. Nah, di sini jumlah barang itu adalah satu, yaitu ABC saus asam manis, totalnya itu 15.400, ID pembelinya satu, kode barang adalah satu seperti tadi di atas, dan pajak adalah 0%. Nah, ini semua nanti kita akan membuat menjadi relasi. Nah, kita lanjut lagi ke tabel 2. Nah, ini yang saya sebut dengan namanya relasi. Nah, teman-teman, tapi sini lebih terperinci lagi ya relasinya. Nah, yang pertama itu tuh sama seperti tadi yang di atas ini, ya. Tapi bedanya itu di sini kita membuat relasi ya. Ada ID pembeli, ada nama pembeli, ada tabel barang juga yaitu kode barang, nama barang, harga, dan di sini ada tabel transaksi, ada jumlah barang, pajak, total barang, ID pembeli, ID kasir. Nah, semua ini kita nanti membuat relasi. Nah, tanda panah ini yang saya buat
Maksudnya itu tuh adalah relasinya ya. Relasinya antar tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, ini saya buat baik-baik dulu. Nah, jadi ini relasinya itu tuh menggunakan satu bagian tabel yang dimasukkan ke dalam satu tabel master. Nah, di sini tabel masternya itu adalah tabel transaksi ya. Nah, dalam maksudnya kenapa saya sebut tabel master? Karena di tabel master ini di dalamnya itu ada masuk dari dua tabel itu. Contohnya itu seperti tabel master ini, lihat. Ada jumlah barang, ada pajak, ada total, kode barang, ID pembeli dengan ID kasir. Nah, kita lihat ada ID pembeli kan di dalam tabel transaksi dan juga ada kode barang di dalam tabel transaksi. Nah, terus di sini juga ada ID kasir. Nah, ID kasir ini nanti dia juga akan masuk di barang, nama kasirnya juga. Nah, setelah itu semua itu kita akan masukkan ke tabel master, yaitu tabel transaksi. Nah, setelah itu semua kita sudah buat, nanti kita akan implementasikan di MySQL. Nah, itu database kita buat dalam bentuk tabel, dan juga kita akan buat relasi sama persis dengan seperti ini. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf juga atas keributan yang ada. Mungkin saja itu, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat untuk teman-teman semua.